kita dan seorang bintang tamu makeup artist. Asli, jadi ini ya aku dari Herlina MUA. Hai Mau perkenalan dulu guys. Iya dong. Iya. Perkenalin nama aku Herlin ya. Herlin, aku baru 21 ini. Masih muda udah jadi apa sih? Iya. Alhamdulillah. Awal mula kenapa bisa tertarik sama makeup itu gimana kan? Awal mulanya tuh aku tuh dari kecil emang udah hobi makeup gitu. Dari SD. Jadi di SD udah kayak seneng banget sama makeup, sering makeup-makeupan gitu. terus awalnya tuh emang dulu tuh otodidak, aku lihat YouTube gitu, terus langsung dipraktekin gitu kan, ngasih anak-anak SD lah gitu. Iya. Terus pertama kali buka jasa makeup itu di tahun berapa? Itu tuh aku tuh awal mula buka jasa makeup itu lulus SMA. Soalnya dulu tertarik buat makeup itu gara-gara pengen apa itu yearbook, foto yearbook makeup sendiri. Itu aku lanjutin sampai makeup teman gitu. Orang udah kayak usia cocok gitu kan. Juga suka jadi model gitu. Jadi jasa pertama kali buka jasa makeup itu waktu lulus SMA. Itu kan pasti bakal ada ada customer kan, pasti ada yang mau make upin yang penghasilan pertama kali. Pertama itu berapa? Itu tuh bayar seikhlasnya dulu. Aku tuh otodidak gitu loh, belum punya ilmu. Terus tahunya cuma dari YouTube, terus alatnya juga seadanya kan. Jadi bayarnya ya udah berapa. Itu tuh cuma 35.000. Banget ya. Dan sekarang yang sampai ratusan dari 35.000 sampai awal mulai itu segitu. Iya. Aku tuh anak terakhir dari 2 bersaudara. Cowok. Terus kan suka make up dari kecil. Ada dukungan dari keluarga nggak? Atau ada mantan? Pasti ada dukungan dari keluarga. Soalnya orang tua saya itu kalau anaknya punya bisnis atau berbisnis itu benar-benar mendukung. Jadi prinsipnya itu kalau punya usaha ya dikembangin. Iya. Punya skill dikembangin. Didukung misal make up kan malam-malam. Tengah malam kan make upin orang kan tengah malam berbeda. Misalnya pagi jam-jam itu kan make upnya di jam 4 gitu kan. Nah itu diantarin sama bapak-bapak. Sama untuk. Iya. Jadi nggak ada hambatan ya saat-saatnya waktu Nggak ada larangan. jadi nggak Sportif. jadi kan dari SD kan tadi kan keluarganya juga nggak apa-apa. Nanti suka make up nih gitu. Enggak sih, dulunya itu ada larangan dari orang tua. Soalnya kan katanya kalau anak SD anak kok suka make up gitu kan kayak tante-tante gak sih? Bilang-bilang orang suka make upan wae deh tante-tante. Nah dari itu tuh kalau aku dilarang tuh makin tertantang gitu loh. Jadi kayak ya udah dilarang tertantang gitu. Kan kayak anak SD kapan tuh ya jarang bukan pakai skincare gitu. Iya, dia pakai main gitu atau apa sampai ada yang pakai foundation. makanya jarang kan jarang banget di make upan gitu kan jadinya dilarang semakin tertantang Oke. kan kak itu pernah pencapaian pertama gitu. Apa yang dirasain? Make up bagus banget gitu. Bisa gitu. Oh gitu. Ya ada senangnya. Tetap senang banget ya. Seneng ya. Wah. Bisa dirasain tapi tetap masih ada dalam itu aku tuh harus lebih dari ini gitu loh. Harus lebih lagi masih ada belajar lagi jangan cepat-cepat pas gitu.
di dalam hati. Jadi sudah setengah gitu ya sampai akhirnya gitu apalagi sampai diketahui banyak orang. Alhamdulillah. Iya. Terus kan pertama kali make up pakai alat seadanya atau langsung beli atau gimana Itu atau dulu pas awal buka jasa make up itu yang bayar 35 tadi loh. Iya. Masih pakai alat seadanya punya aku sendiri gitu loh. Enggak ya kotor buat semua. Emang aku tuh dulu tuh apa ya? Mau disebut semua kok terlalu wow. Sebenarnya apa sih? Jalan gitu kan karena mereka aja gitu. Nyebutnya ya dan sekarang udah tahu. Sekarang ada kuliah. Jadi di samping kuliahnya yang buat sambilan saya. Kuliahnya yang sampingan gitu ya. Wah. Oh iya, kan kalian sudah sambil kuliah ya. Ada nggak sih kesulitannya pas bagi waktu atau bagi jadwal gitu misalnya ada job? Itu ada, pasti ada soalnya. Tapi itu di kuliah itu kayak gampang gitu loh. Dosen-dosennya itu gampang kan jurusan bisnis kan. Diwajibkan punya bisnis setiap mahasiswanya. Terus itu kan aku sudah punya bisnis, jadi misal izin atau aku job itu udah dimaklumi sama dosen-dosennya. Jadi udah maklum kalau emang nggak ikut matkul gitu ya. Aku izinnya tuh izin telat, kalau nggak telat ya nggak berangkat. Tapi itu nanti ada tugas-tugas yang tertinggal gitu nggak? Alhamdulillah masih selalu mengikuti, nggak ada yang ketinggalan. Walaupun sambil make up gitu tetap jalan aja. Make up dulu. Itu pas habis itu loh, habis lebaran itu apa itu Fitri itu kan banyak pengantin yang mau nikah. Itu paling ramai. Dan itu biasanya barengan sama graduation. Oh iya. Sampai nggak tidur. Itu benar nggak tidur. Iya kadang 2 hari nggak tidur. Iya. Iya. Ngantuk dong. Kita harus tetap profesional sama klien. Jadi nggak bisa istirahat sekali dong. Ya kalau ada waktu cuma ya udah istirahat ibaratnya kita mulai make up dari malam jam 1 sampai jam 9. Nanti jam 9 sampai siang atau sore itu kan masih kuliah lagi. Terus sorenya kita prepare job lagi. Malamnya lanjut lagi terus sampai pagi terus. Enggak ada istirahat. Ya ada. Istirahat disempet-sempetin gitu. Terus nih Kak, pernah merasa down nggak karena hasil make up-nya gagal? Ya itu sudah pasti sih. Tapi itu tuh kayak misalnya ke klien-kliennya itu udah puas tapi saya tuh nggak puas dulu. Kenapa? Ya karena emang kayak mana ya? Belum wow seperti ekspektasi. Iya. Tapi di depan klien kita harus tetap wow, smile ya. kliennya udah puas tapi kalau dari masih kayak ganjel gitu loh. Tapi customer sendiri gimana? Ada rasa kurang nggak? Rasa kurang gitu nggak? Ngomong ke klien gitu? Aku tuh selalu tanyain ke kliennya kalau udah selesai make up itu aku kasih kaca kan, terus ada yang kurang nggak, ada yang mau ditambah atau dikurangin nggak, tuh buat koreksi. Oke, jadi kita jeda dulu iklan, layanan nanti kita sambung lagi di segmen B. Lagi ngapain seru banget? Ih, kenapa dibuang sih? Nanti bisa jadi sarang nyamuk Aedes.
Terus gimana dong cara mencegahnya? Caranya mengurangi Menutup mengubur. Buat kalian jangan lupa terapin 3M ya. MMA jadi nggak lepas dari startup. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu nih Kak. Untuk mencapai MMA yang sampai saat ini tuh untuk waktu berapa lama sih sampai kapan sih? Bisnisnya terkenal legit gitu. Ya kurang lebih 3 tahun ini. Alhamdulillah sudah mulai dikenal banyak orang gitu. Gak mungkin kan tiba-tiba kalau Instan. kita nama dulu biar pada Nama dulu biar semua orang tuh mengenali kita gitu. benar-benar. Iya, semua orang tahu dulu baru nanti kita make up. Mungkinnya Itu tuh biasanya make up tuh dari mulut ke mulut. Jadi kalau semuanya bagus kan iya nama kita kan jadi naik. naik. Iya. Bagus nih. Dia ini bagus. Bagus gitu kan saya gitu. Oke. Oh, layan enggak? Kan kayak cewek ini kan dia sih suka nih. Menurut kalian itu seberapa penting sih make up buat cewek? Kalau menurut aku tuh make up buat cewek itu penting karena dari make up itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri gitu loh. Iya nggak sih? Iya, iya benar ya. Kalau kita nggak kita nggak pede ngomong. Bener. Iya. Jadi Lebih pede. memanfaatkan Aura lebih pede gitu ya. Jadi kalian penting banget buat cewek. Iya, menurut aku gitu. Penting Iya, ya? normal ya kan? Nggak bakal kan pucet kan? Sekarang kan bebas ya, bisa biar nggak terlalu pucet cukanya. Kita itu cewek nggak lepas dari make up nggak sih? Iya benar. Walaupun tipis tetap pakai. Iya. Gimana sih rasanya atau make up yang sulit dari kakak? Alasannya kenapa gitu kok bisa sulit? Sok sendiri ya. Di bagian mata. Kenapa tuh? Mata paling memanfaatkan loh. Pokoknya mau Ke mata. paling make up tuh kayak matanya harus diapain sih Biar bagus gitu ya. Jadi selain mata ada nggak? Alis. Ya. orang tuh fokusnya tuh daerah mata. Oke, terus gini nggak? Kan tadi kan kesusahannya kan kelihatan. Ini susah nggak sih kalau apa? Tahun customer ini Apa atau ya? dia pernah gimana atau Itu tuh susah gampang sih. gimana saya? Dulu kalau kulitnya tan, mau tetap tan itu kita juga nyesuaiin foundationnya. Tapi ada kalau kita di desa itu misal mau di make upin tan itu kan enggak kayak kusut banget gitu nggak sih? Iya. Naik katon. Iya. Nah, itu susah gampang tergantung teknik kita. Kalau tekniknya nggak pas tuh mesti abu-abu. Iya. Jadi kita benar-benar harus dari produknya juga harus di mixing gitu, tekniknya juga dan nggak jadi abu-abu. Gitu. Tapi pernah nggak gitu kan? Beda. Abu-abu gitu. Pernah sih pas coba di diri sendiri. Jadi abu-abu. Jadi abu-abu. Terus nyatu gitu nggak Kak? Nggak nyatu. Kayak gitu loh. Kayak dempul. Oh iya, dempul. Nggak nempel gitu. Tuh Oke. di diri sendiri. Oh. Praktek lagi. Nggak mungkin di Customer gitu. Terus selanjutnya gimana sih Kak cara merawat kulit yang make up karena sering make up kan banyak orang-orang yang
on jadi Iya. kapan gitu kok Kylie Enggak bereaksi. Maksudnya ya kayak mulus. Tapi kalau customer kan pasti beda-beda kan pasti. Tuh kita tuh kalau habis make upan harus kayak dibersihin bener-bener bersih gitu loh, jangan sampai nyisa. Kalau sampai nyisa itu biasanya menimbulin jerawat. Terus kita pakai basic skincare itu penting banget buat jaga kulit kita biar nggak cepat break out. Tapi kalau pakai make up kan pas prosesnya lagi break out itu ada kesulitan nggak dari kak? Kalau aku kan make upnya make up buat apa itu? Occasion, buat acara. Itu kan wajib kayak harus bisa menangani semua jenis kulit gitu. Jadi alhamdulillahnya semua jenis kulit itu bisa dilakukan. Oke, bisa ya. Bisa sekarang udah tahu tekniknya. Bicara soal tadi kan apa sih yang buat breakout kan? Nah, kesalahan yang ada pada step make up itu pernah kerak juga. Dulu tuh aku paling suka itu kalau mainnya pakai krim yang ada pelembabnya, mercury, air itu tuh susah banget, bener-bener foundation itu nggak mau nempel ke kulit. Terus gimana? Itu aku pernah nangani satu kali dan itu langsung ke klien. Kan tetap gede kan? Iya. Itu pertama kali pakai foundation itu nggak mau nempel, mau tak hapus semua dulu, tak ulangi lagi dari awal step skin prep itu tak ulangi lagi. Ya kan dari awal tuh harusnya bilang kan. Iya. Susah. Itu berapa lama? Lama banget kayaknya itu. Ngerti foundationnya itu susah. Ada rasa takut gitu. Ya tetap deg-degan, apalagi dikejar waktu kan. Iya. Dikejar waktu sudah. Terus gimana? Bisa. Bisa. Itu yang sukanya di situ ya. Ganti teknik. Oke. selanjutnya dance Full ya. Iya. kalau kakak sendiri Jempol tuh ya kayak gini. Definisi jempol menurut aku tuh kayak wah, aku tuh bedanya itu nggak nyatu ke kulit gitu loh. Itu menurut aku jempol sih. Tapi kan orang-orang kalau yang tahu dulu tuh kan kayak ya sampai jempol gitu nggak sih? Tapi nggak apa-apa ya sih. Nggak apa-apa. Kalau di make up tahu tekniknya itu meskipun jempol itu bakal masuk ke kulit kita gitu loh. Hanya gitu ya. Tiap yang Beda tekniknya, salah tekniknya itu nanti bakal nggak nyatu. jadi jempol. Jadi Nggak jempol rata. jempol menurut kak Herlin make up sendiri nih ya yang Nggak rata itu. Nggak rata. Oke. Hack make up paling gacor kayak itu. Ya apa ya? Kayak apa foundationnya yang bisa kok semakin flawless atau gimana? Itu tuh Paling gacor. Di bagian bibir kan, lipstiknya atau lipnya aku tuh mata. kalau make up itu sering ngefokusinnya ke mata. Jadi kan pertama kali kan dilihat dari mata tadi. Iya. Itu harus benar-benar dibuat yang segacor mungkin gitu Segacor loh. mungkin. Biar nggak orang Paling biar dari mata. Terus kalau dari mata itu biasanya punya ciri khas signature dari semua. Jadi setiap semua itu mesti bedanya itu kebanyakan di mata. Jadi kalau oh ini make upnya punya Mbak Ellen itu pasti kayak gini gitu loh. Iya. Dikenalin dari mata. ciri khas Ciri khasnya emang mata. bacot di bagian Mata. mata. Mancarkan gitu kan. bahas mata nih terus kalau pemandangan gitu tuh aslinya tuh wajib nggak sih kalau Iya pakai wajib nggak? Wajib nggak wajib tergantung kliennya juga. Klien kan ada yang benar-benar nggak bisa pakai konten dan nggak mau. Iya. Kalau nggak mau dan nggak bisa, kita juga nggak usah. Bagus. Iya. Tapi kan tadi kan bilangnya kan kalau fokusnya kan ke mata. Jadi kalau nggak pakai toner juga Kurang. Itu jadi tetap kita usahain pakai software biar tambah cetar. Jadi menurut kalian lebih bagus ya udah pakai software. Nanti tergantung customernya maunya. Mungkin untuk customer. Iya. Itu customer. Customer. Oh ya udah. Iya. Tadi kan bicara soal flawless. Iya. Tips make up enggak yang enggak matching.
itu tergantung cara jaga makeup juga. Oh, jadi tergantung kita yang juga ya? Juga bisa jaga makeup apa enggak. Nah itu biasanya aku tuh ngasih tutorial jaga makeup dulu. Oh, jaga makeup dulu. Kalau kamu itu nggak boleh digeser, harus Slide. nggak hilang. Oh, gitu. Oke, kali ini kita istirahat dulu. Kita lanjut lagi ya. Setiap hari tubuh kehilangan cairan. Waktunya top up semangatmu dengan Isoplus. Lengkapi keseruanmu dengan Isoplus. Isoplus, minuman isotonik plus 7 ion seperti cairan tubuh. Sehingga dapat diserap tubuh lebih mudah. Ionmu jadi lengkap, mulai dari tegukan pertama badan jadi fit dan fresh. Isoplus, 7 ionnya seperti cairan tubuh. Isoplus, jaga daya tahan tubuh agar lebih kuat. Dari Wingsfood. Iya, kita tanya-tanya lagi aja. Santai. Oke. Untuk komposisi makeup Lebih muda. Komposisinya. Iya. Kita bicara komposisi itu kalau biar yang muda itu kalau zaman sekarang Iya. makeup itu lebih ke yang nggak terlalu menor. Menor, iya benar. Kalau menor itu biasanya kelihatan lebih tua nggak sih? Iya, kalau kalau misalnya biasanya kemerahan atau gimana itu kan nambah tua. Tua, benar. Kita pakai ini sesuai dengan takarannya. Takarannya. Jadi tetap menjaga muda. Tapi kan biasanya minor biasanya lebih gitu kan. Iya, kita juga nyesuaiin tipe klien. Kalau misalnya kebutuhannya juga kita jadi kan klien itu bermacam-macam. Iya. Pengen yang kelihatan muda, pengen yang kelihatan bold, itu kan tergantung selera klien juga. Kita menyesuaikan. Oke, bicara soal muda nih ya kan. Apa ya, tips make up awet muda kan tadi kan selain iya, tips make up awet selain pakai setting spray itu bisa nggak? Tips make up biar awet itu dari kliennya sendiri. Klien juga ya. Kliennya sendiri itu tergantung cara jaga make upnya. Misalkan kita udah pakai make up, pakai teknik yang benar-benar bikin awet, tapi kalau kliennya sendiri nggak jaga make up ini kan sama aja. Misalnya dilap pakai tisu digeser atau dicolek-colek itu bakal hilang. Namanya juga make up ya. Iya. Itu paling utama sih. Tapi paling utama pakai setting spray ya. Penting nggak sih pakai setting spray pas waktu selesai make up? Bisa dikatakan penting nggak penting sih, Oh, tapi nggak penting Iya. aslinya. Ini aja nggak bakal setting spray loh. Itu Itu setting spray itu dipakai bisa nggak dipakai bisa. soalnya kan kadang kan pakai setting spray itu kan pengecokan sama juga nggak sih kulit itu. Soalnya kan ada yang pakai setting spray terus jadi berminyak, terus timbul kayak jadi desain make up sama muka gitu. Jadi emang penting gitu. Nggak terlalu penting, nggak penting. Nggak penting. Tapi kalau ada ya Pakai. jadi
bedanya blush on sama bronzer itu apa sih? Iya. Iya, betul. Kalau blush on lebih fokus ke corona pipi, jadi biar warnanya agak merah, agak buat pipi blush on namanya. Terus kalau bronzer itu biasanya fokus ke mengontur wajah, yang itu biasanya warnanya agak coklat tua, buat kontur wajah. Misalnya di jidat, terus di pipi kan ada yang pipinya misal kayaknya itu kurang bagus, terus kan kita pakai Bronzer. kontur. Jadi tapi bronzer ini tuh ada suara itu enggak Kak? Warna coklat gitu. Kalau bronzer itu lebih ke Coklat. Kalau blush on kan banyak ya variasi. Peach, ya, coklatan juga ada. Kan udah sering make up customer orang-orang gitu kan. Berapa lama sih? itu tuh tergantung kalau reguler buat wisuda itu biasanya satu jaman selesai. Kalau sendiri ya Paling lama Kak. paling lama dulu tuh 1,5 Apa nih? jam buat graduation aja. Graduation aja cuma 1,5 jam. Itu satu klien itu cuma buat satu hari itu cuma terima satu klien soalnya bener-bener lama belum terlatih belum bener-bener masih mini. Kalau selain graduation, Kalau manten itu biasanya 2 jam soalnya harus 2 jam. Tapi kalau aja itu sama yang lainnya. Baju juga gitu kan. Kalau lama bisa sampai 5 jaman buat selesai dari atas ke bawah. Terus selanjutnya kalau kita udah lihat-lihatnya itu bagusnya juga yang kayak mungkin tingkah atau banyak ya. Iya, lip itu kan jenis-jenis banyak ya. Itu tergantung ke selera kita juga. Ada yang seleranya matte atau seleranya gloss. Itu disesuaikan dengan selera aja. Jadi selera apa ini? Misal pengen yang matte kan cukup pakai lip matte aja. Kalau misalnya gloss kan tinggal ditambahin yang gloss. Tapi biar jaga lipstick atau apa itu biar lama tuh gimana Kak? Kan biasanya kan kita makan kan pulang ya. Nah itu dari produknya juga pengaruh. Harus juga. Kita pilih yang bagus-bagus. Apa? Biar bersama juga. Jangan soal nah itu Pakai atasnya aku atasnya habis pakai krim terus nanti ditambahin lip gloss biar kelihatan fresh. Aku pakai lip gloss. oh lip gloss Dan aku kering. tapi kalau yang ada tuh Kak Itu tuh aku biasanya ngaplikasinya itu pelan-pelan kadang ada yang sakit, ada nggak ada yang enggak. Pelan-pelan terus nanti dipakai lip gloss. gitu tapi biar jaga kering ya. Sebelumnya kita pakai kayak vitamin dulu. Vitamin ada sendiri vitamin Ada. Apa ya? Apa ya? apa Serum. Nggak terlalu sebelum makan itu make up dari awal. itu dari yang mana Kak? Tapi kan kalau klien jadi yang total tentang kerja Terus keluar dari titik. Kalau alas kecil yang bisa jadi alas itu apa? bisa itu kalau ada make up daily sama make up yang benar-benar buat occasion itu biasanya itu beda. Kalau daily kita ganti pakai foundation kan buat biasanya pakai foundation pakai occasion buat yang ringan. Soalnya kalau foundation kan biasanya lebih berat.
Oke, bisa soal itu kan kita minta gimana cara kakak mengatasi apabila ada customer yang requestan gaya make up-nya itu nggak cocok gitu. Jadi kayak requestannya tuh mintanya ini tapi ternyata nggak cocok sama mukanya gitu loh. Iya, Korean look-nya baby, blot. Biasanya aku kasih FF dulu kak kalau kayak ini diaplikasikan ke kanvas yang aku tawarin gimana kalau yang kayak ini aku contoh dulu contoh kan saran itu nanti misal mau jadi kita bisa comparekan sama misalnya nanti katanya buat yang Korea ada bikin itu kan bisa di mix and match misalnya nanti belakangnya kan bisa disesuaikan dengan kemauan dia sama kemauan kita. Tapi kadang ada juga misalkan di WA yang sampai kalau di pas-pas kurang Terus selanjutnya, kakak ini kan banget ya maksudnya udah 3 tahun tuh lumayan. keluhan sana ini ya dari kita kan juga manusia kan beda-beda ya. Well, aku ya enggak yang kelima ya kan. untuk saya tuh kalau yang well dari awal terus kita kan kerja kan juga agak juga harus pakai kayaknya rewel suruh cari yang lain aja deh. Oh gitu. Iya. Takutnya kalau nggak mood kliennya juga Iya dan makeup wajah juga berpengaruh. Gitu. misal kliennya nggak cocok sama aku nyaranin ke klien aja. Oh gitu. Jadi semua lain. Iya nggak apa-apa ya. Tapi itu di komen banyak itu komennya langsung atau di WA gimana? Itu ada yang di WA punya request. Request. Kalau requestnya sama 2 kali kan nggak apa-apa. Tapi kalau kan di WhatsApp kan kita juga bingung kan. Apalagi mepet gitu. Benar-benar bikin mengeluh ya. Apa ya? Profesional. Tapi kalau langsung aja nggak kayak tapi tetap kita layani dulu. maunya gimana? Sesuaikan. Tak usahain bisa. Nih pengalaman paling sulit saat apresiasi customer pas waktu customer lagi break out atau lagi apa tadi katanya Yang paling susah itu dulu ya. Kalau belum tahu itu yang pakai krim itu yang paling susah sekali dari yang lain dan lain. Bener-bener nggak mau nempel. Tuh susah banget. susah itu hampir mau nyerah. Iya sih. Iya Tahu tekniknya. terus tapi tetap dijalanin aja tahu Kita kurang apa ya? Kita belajar. walaupun ada rasa mau nyerah kalau nyerah ya udah lah ya Nggak sampai sini dong. iya ada tantangan gitu ya kalau Terus tanggapan kakak tentang Lin-lin kakak itu nggak kesel tau gimana gitu. Ya kesel sih tetap ya. Tapi kita layani tetap profesional kita itu kayak jadi harus selalu mood untuk klien kita nggak mood dari rumah Kayak bisa terus tanggapan biasanya kan kalau make up ada pengantin Jawa
terus kan sama item mati gitu kan. Beberapa tambahan ada beberapa tambahan kalau misal sampai mati terus Tetap ada tambahan. biasanya ada yang dipaketkan dalam paket udah ada paket-paketannya gitu loh. Berarti udah ada paket pengantin Paket pengantin misalnya buat pengantin Jawa Putri itu udah ada dan mati kayaknya kalau pengantin tuh mahal. berapa sih Kak? Orang kepo nih. Dulu paling mahal apa ya mati itu nggak musim gitu loh. Satu paket buat Sobat Putri yang melatih aja itu Mati asli. itu sampai 1.500 itu baru ininya doang melatih aja itu. Tapi ada yang pakai yang palsu sih. Kalau buat pengantin aku lebih pakai yang asli soalnya kan biar Iya, masa ya. nanti kan dia pakai Mbak Erin kok pakai mati palsu ya kayak dari klien. Tapi kan kayak mati nih. Itu mati gampang didapatnya enggak? Tergantung musimnya. Musimnya apa tuh? Kalau kayak misal hujan itu kan Oh, ada musim. terus kemarin ada banjir itu. Oh iya. Itu kan melatihnya pada nggak tumbuh malah Kelly banjir dah. Harus air ya. Itu mahal. Thailand mati berapa? Mahal. Iya, maksudnya musimnya kan Harga normalnya ini ya biasanya itu satu set itu 500-600. Kalau lagi mahal itu bisa 2-3 kali lipatnya. terus mati itu emang harus pas pengantin Jawa aja lah Kak, atau yang misal-misal sudah atau apa yang pantai itu Tetap pakai tetap pakai mati, nggak hanya Jawa juga. Pas waktu di pengantin itu. kayaknya semua pengantin enggak sih? Iya, Yang pakai adat lebih adat mati ya. Makanya di sini ya. ada. Oke. Selanjutnya pernah nggak sih ada yang kayak Kak mau pakai makeup sendiri gitu? Alat makeup sendiri atau sendiri gitu. Alhamdulillah sekarang ya sudah ada tapi nggak banyak itu loh. Misalnya pakai tidak tambahan sendiri itu aku Karena susah juga kita biasanya pakai ini terus ganti kan kan ada yang aku tanya ini biasanya kayaknya ada sama Anda. Tanya juga ya. Biasanya pakai ini kalau pakai ini gimana? Kira-kira gimana? Tapi rata-rata Pakai itu. Alhamdulillah semua klien aman sih. Ahlir ya. Oke Kak, kan tadi kan bicara soal sendiri gitu kan. Ada yang sendiri atau dari keahlian sendiri. Kalau ada tambahan kayak paket, headdo, terus kayak hijab, itu ada kayak tambahan. Biasanya kalau buat reguler itu sudah ini ke hijab Oh, berarti nggak ada tambahan? Iya. Jadi kalau head itu aku bayar orang, jadi aku bayar. Ada tambahan. Ada biaya tambahan ya. Nggak terlalu mahal kan? Kalau buat reguler itu biasanya berapa ya? Biasanya 100-an tuh buat reguler. Kalau hijab Jadi kita berikan yang agak susah ya. Kalau hijab kan mungkin cuma ya itu aja. kayak pakai pang. Jadi ada biaya tambahan. terus selanjutnya kakak ini kan masih Muda, udah punya karir baru. Betul. Iya, sampai tua. kan kayak susah banget Iya. kan sebenarnya kayak Lagi yang berusaha. Untuk yang masih keluar nih. Wah. Ya, Pesannya tetap semangat buat semua yang muda, jangan mudah menyerah gitu loh. Yang penting semangat. semangat. Pantang menyerah, Pantang menyerah sebenarnya gitu ya. Kita
terjang biar bisa sampai titik ini gitu lah. Kayak Bella nggak ini Alhamdulillah sudah senang, tapi tetap masih ada pengen lebih juga manusia ya ada puasnya gitu kan. harus Oke, kita kelas ya. Jangan masuk, udah cepet banget. Iya, kayak udah asik banget dari ya. Iya kan? Iya kan bang? Itu kayak asik banget. Oke, makasih banget buat kayak udah disempetin free hari ini. Iya betul. Gitu. Terus bahkan sampai beli outfit sendiri. Keren banget. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. See you next time. Terima kasih.